Mbak Arini, ada titipan surat dari Mas Bayu di depan. Ucap Bina lagu, menyerahkan amplop kusam yang sudah agak lecek. Aku tertegun sejenak, lalu membukanya di bawah temaram lampu teras. Isinya singkat. Ia meminta maaf dan mengabarkan telah bekerja kasar di luar kota untuk membayar utang-utangnya. Aku menarik napas panjang, menatap langit malam Yogyakarta yang bertabur bintang. Tidak ada lagi sesak, hanya ada kelegaan yang tulus. "Mau dibalas, Mbak?" tanya Bina lembut. Aku menggeleng pelan sambil tersenyum. "Tidak perlu, Bi. Doakan saja dia menemukan jalannya sendiri. Seperti aku yang sudah menemukan jalanku di sini." Aku adalah Arini, wanita 25 tahun yang pernah hancur, namun memilih untuk menjahit kembali kepingan hidupku. Kesepian ini bukan lagi penjara, melainkan ruang bagi kekuatanku untuk tumbuh. "Bi, besok kita buat syukuran kecil untuk pembukaan cabang butik baru ya," ucapku mantap. Hidup memang tentang bagaimana kita tetap tersenyum, meski pernah merasa sangat sendiri. Duh, jam segini baru pulang, Rin. Sendirian saja. Suara Bu RT menghentikan langkahku tepat di depan gerbang. Tatapannya menyelidik, seolah ada yang salah dengan kepulanganku pukul 5 sore. "Ingge, Bu, tadi ada pesanan seragam yang harus diantar ke kota." Jawabku sesingkat mungkin sambil tersenyum tipis. "Oalah, hebat ya. Tapi ya itu, kalau perempuan sendirian terus, apa tidak takut jadi omongan orang?" Timpalnya lagi dengan nada yang pura-pura prihatin. Aku hanya mengangguk sopan lalu masuk rumah. "Assalamualaikum, namaku Arini." Di usiaku yang baru 25 tahun, gelar janda sudah melekat erat. Menjadi santapan empuk gosip di kampung pinggiran Yogyakarta ini. Mereka hanya melihat statusku, bukan perjuanganku. Tapi bagiku, bisik-bisik itu hanyalah debu. Aku bukan lagi wanita rapuh yang bisa hancur karena kata-kata. Di balik mesin jahit ini, aku mendeklarasikan diri. Aku mandiri, aku berdaya, dan aku tak butuh belas kasihan siapapun untuk tetap berdiri tegak. "Nduk, tehnya sudah dingin. Jangan melamun terus dekat jendela, nanti masuk angin." Suara Bina, asisten setiaku, memecah hening yang sedari tadi mengepung ruang tamu. Beliau meletakkan nampan berisi pisang goreng hangat, satu-satunya aroma yang membuat rumah besar ini terasa sedikit bernyawa. "Iya, Bi. Arini cuma lagi suka lihat hujan," sahutku pelan, meski mataku sebenarnya tidak benar-benar menatap air yang jatuh. Aku lebih banyak menatap bayanganku sendiri di kaca yang gelap. Di rumah peninggalan orang tuaku ini, setiap sudut seolah menyimpan gema masa lalu. Ruang tamu dengan kursi jati tua dan hiasan dinding makrame hasil buatanku sendiri menjadi saksi bisu betapa luasnya dunia yang kuhuni sendirian. Di luar sana, lampu-lampu jalan mulai berpijar, menandakan kehidupan di kampung ini mulai meredup ke dalam rumah masing-masing. Di saat perempuan seusiaku mungkin sedang berbagi cerita hangat dengan suami, aku justru terjebak dalam ritme yang statis. Inilah duniaku sekarang, sebuah ruang yang indah namun hampa, tempat di mana kesunyian menjadi teman bicara paling setia. "Rin, kalau nanti toko kain ini sudah sukses, kamu mau aku buatkan apa?" tanya Bayu sambil merapikan gulungan tekstil di gudang pasar. Matanya berbinar, menatapku dengan penuh keyakinan yang menular. Aku tertawa kecil sambil mencatat stok benang. "Tidak perlu macam-macam, Mas. Bisa makan tenang dan punya rumah yang hangat saja sudah cukup." Bayu mendadak berhenti bekerja. Ia melangkah mendekat, lalu menatapku lekat. "Aku serius, Arini. Aku ingin menjadi laki-laki yang bisa kamu banggakan. Menikahlah denganku. Kita bangun semuanya dari nol bersama-sama." Jantungku berdegup kencang. Di usia awal 20 saat itu, kata-katanya terdengar seperti melodi paling indah. "Masih yakin? Hidup denganku tidak akan langsung enak loh." Yakin sesetia fajar menyapa pagi,
Jawabnya mantap, sambil menggenggam jemariku lembut. Kita akan buktikan pada dunia bahwa cinta kita lebih kuat dari segala kesulitan. Sore itu, di bawah langit senja yang merona, aku luluh. Aku percaya pada janjinya, percaya bahwa Bayu adalah pelabuhan terakhirku. Mas, ini tagihan listrik dan sewa mesin sudah menunggak 2 bulan. Kamu kemana saja? Tanyaku dengan suara bergetar, menyodorkan tumpukan kertas di atas meja makan. Bayu bahkan tidak menoleh. Ia sibuk dengan ponselnya. Asap rokok mengepul di antara kami. Halah, Rin, nanti juga ada rezeki. Jangan cerewet terus, kepalaku pusing. Pusing karena apa? Karena terus-terusan main judi di warung depan. Suaraku meninggi. Sesak di dada mulai tak tertahankan. Kita sepakat berjuang bersama, Mas. Tapi kenapa cuma aku yang menarik beban ini sendirian? Ia membanting ponselnya ke sofa. Matanya merah menatapku penuh amarah. Kamu pikir jadi laki-laki itu mudah? Berhenti mengaturku seolah aku ini anak kecil. Malam itu, ruang makan yang dulunya penuh tawa berubah menjadi medan perang dingin. Konflik batin berkecamuk hebat di jiwaku, antara ingin bertahan demi janji senja itu, atau menyerah karena tak lagi mengenali pria yang berdiri di depanku. Cintaku perlahan terkikis oleh kekecewaan yang mendalam. Cukup, Mas. Aku tidak bisa lagi menutup mata melihat perhiasan ibuku kamu jual diam-diam. Teriakku dengan suara serak, karena terlalu banyak menangis. Aku berdiri di ambang pintu kamar, menatap Bayu yang tampak tak peduli. Aku cuma pinjam sebentar, Rin. Nanti kalau menang, aku ganti 10 kali lipat. Sahutnya kasar. Tangannya sibuk mencari kunci motor. Aku mencengkram kusen pintu. Dadaku sesak seolah dihantam godam. Menang apa? Menang judi lagi. Kamu sudah menghancurkan rumah ini, Mas. Kamu sudah membunuh rasa hormatku. Bayu berbalik, menatapku dengan kebencian yang menusuk. Kalau kamu sudah tidak tahan dengan laki-laki miskin sepertiku, pergi saja, cari yang kaya sana. Kata-katanya seperti belati yang menyayat sisa-sisa kasih di hatiku. Amarah dan kesedihan memuncak, menciptakan kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak perlu mencarikan aku pengganti, Mas. Mulai hari ini, aku sendiri yang akan menyelamatkan hidupku. Keluar kamu dari rumah ini. Emosi yang dulu adalah cinta, kini telah membatu menjadi tekad untuk pergi. Mbak Arini, ini pesanan kebaya Bu Camat sudah selesai semua. Lapor Siti, penjahit baruku, sambil merapikan tumpukan kain satin yang mengilap. Aku mengangguk pelan. Jemariku masih asyik meraba pola jahitan di atas meja kerja. Terima kasih, Sid. Kamu boleh pulang duluan. Aku mau merapikan beberapa hal di sini. Jawabku dengan nada bicara yang jauh lebih tenang. Setelah Siti pergi, bengkel jahitku terasa sunyi. Tidak ada lagi teriakan atau suara bantingan pintu. Yang ada hanyalah daru kipas angin tua dan harum sisa parfum kain. Aku duduk di kursi kerjaku, memandang mesin jahit yang menjadi penyelamat hidupku. Rasa marah yang dulu meluap-luap, kini telah mengendap menjadi sebuah penerimaan yang sunyi. Aku menyadari bahwa membenci Bayu hanya akan membuang energiku. Pelan-pelan, aku mulai memaafkan keadaan. Bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena jiwaku pantas mendapatkan ketenangan. Emosiku mendingin, mempersiapkan diriku untuk menghadapi babak baru yang benar-benar bersih dari masa lalu.